Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang wanita berprofesi sebagai dokter dilaporkan menghilang dari rumah. Sang suami pun mengunggah kabar hilangnya sang istri di media sosial. Ya, ternyata kemudian suami ditangkap karena melakukan KDRT terhadap istrinya sendiri. Dr. Kori Ulfia sempat dilaporkan ke polisi karena meninggalkan rumah tanpa kabar oleh sang suami Willy Sulistyo. Namun kini sudah ditemukan oleh jajaran pihak Satreskrim Polres Bogor dan berada di Rumah Aman Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ternyata belakangan diketahui bahwa Dr. Kori menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Dr. Kori bahkan sempat diperiksa kesehatannya di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, di mana pada tubuhnya ditemukan sejumlah luka yang diduga merupakan bekas penganiayaan sang suami. Polisi menemukan bukti kekerasan fisik pada tubuh Dr. Kori dan juga sudah mengamankan barang bukti 2 pisau yang diduga digunakan Willy Sulistyo saat cekcok mengancam Dr. Kori. Usai cekcok, ternyata Dr. Kori meninggalkan rumah dan pergi ke rumah aman P2TP2A Kabupaten Bogor. Hasil pemeriksaan dari korban bahwa yang bersangkutan mengalami kekerasan dalam rumah tangga sering dan berulang dan sempat ditaruh di punggung belakang korban sehingga korban merasa ketakutan dan itulah yang menyebabkan korban meninggalkan rumah untuk mencari perlindungan ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Polisi telah menetapkan Willy Sulistyo sebagai tersangka pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan langsung menahannya di tahanan sementara Polres Bogor. Willy Sulistyo terancam hukuman penjara 5 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Dr. Kori Ulfia menjadi viral di media sosial setelah sang suami mengunggah kabar Dr. Kori meninggalkan rumah tanpa kabar. Belakangan diketahui Dr. Kori pergi dari rumah menuju rumah aman P2TP2A, sementara sang suami Willy Sulistyo kini ditetapkan sebagai tersangka pelaku KDRT oleh pihak kepolisian. Untuk informasi selengkapnya, kami segera berbincang dengan Kasih Humas Polres Bogor, Ibu Ibtu Desi Triana. Selamat petang Bu Desi. Bu Desi, ini kondisi terkini dari Dr. Kori Ulfia seperti apa? Gita, Mbak Gina. Selamat sore. Untuk kondisi terkini dari Dr. Kori seperti apa? Bu Desi? Ya, untuk korban Dr. Kori alhamdulillah sudah masih dalam pendampingan dari P2TP2A Kabupaten Bogor. Sudah mereda karena sudah berkumpul dengan anak-anaknya dan orang tuanya di rumah. Oke, masih dalam pendampingan, artinya Bu, apakah korban ini juga mengalami trauma, Bu? Iya, betul. Karena korban shock dari kejadian tersebut pada tanggal 13 November 2023. Oke, untuk kejadian yang dialami oleh Dr. Kori ini sudah berlangsung berapa lama sebetulnya, Bu Desi? Ya, dari tanggal 13 November 2023, memang kejadian KDRT-nya itu terulang kembali gitu. Jadi memang sering dilakukan sama suaminya, yaitu pelakunya. Oke, sudah berapa lama Bu pelaku atau suami ini melakukan KDRT terhadap Dr. Kori? Ya sering aja Mbak, jadi berulang-ulang, tidak kekerasannya itu tidak tiap hari gitu, tapi berulang-ulang aja. Oke, sudah berapa lama Bu? Waktunya tidak ya. Pelaku dan korban ini meninggal rumah tangga? Hampir 3 bulanan lah Mbak. Oke. Jadi kronologi penetapan tersangka pelaku KDRT yang merupakan suami dari Dr. Kori sendiri seperti apa Bu? Karena kan sebelumnya sang suami sendiri yang melaporkan kehilangan istrinya. Ya, kronologisnya memang pada saat suami si korban ini berulang tahun dan korban ingin memberikan surprise di tengah malam.
kemudian satu keluarga sedang menonton televisi, nonton film. Nah, di saat itu istri Dr. Cory tersebut ingin memberikan kue ulang tahun pas di jam 00 dan dimatikan televisinya. Jadi pelaku merasa tersinggung, sakit hati. Oke, nah Bu, apakah memang selama tadi kan Bu Desi menyampaikan bahwa ini sudah 3 bulan menikah begitu ya Bu ya? Apakah memang KDRT yang sebelum... Bukan menikahnya 3 bulan. Oh iya? Jadi apa Bu 3 bulan Dilakukan itu? kekerasan. Oh 3 bulan itu mengalami Dilakukan. kekerasan? Oke, saya Iya. koreksi kalau gitu. Jadi 3 bulan mengalami kekerasan itu apakah memang permasalahan yang sama atau bagaimana Bu Desi? Oh, tidak. Karena mungkin si pelaku ini suaminya sudah tidak bekerja lagi. Mungkin emosinya di rumah agak Tidak stabil gitu? Betul. Oke. Bu, sebelumnya apakah Dr. Cory ini juga mungkin pernah melakukan pelaporan atau laporan kekerasan dalam rumah tangga atas perilaku KDRT yang dia terima, Bu? Belum pernah. Oh belum pernah melaporkan ya Bu Mungkin ya? pas tanggal 13-nya itu aja. Karena sudah merasa terancam karena si pelaku menggunakan 2 buah pisau dapur untuk pengancaman. Oke, nah Bu, kalau perkembangan penyidikan Bu, kenapa kemudian sang suami ini melaporkan kehilangan istrinya tuh ceritanya gimana? Ya itu alibinya dia saja untuk menutupi aibnya dia. Oke. Tadi disebutkan ada beberapa kekerasan yang sudah dilakukan. Jadi barang bukti yang ditemukan kepolisian apa saja, Bu? 2 buah pisau dan keterangan dari para saksi-saksi dan juga hasil visum, Mbak. Oke, itu sejumlah bukti yang menguatkan kenapa kemudian polisi menetapkan status tersangka ya Bu ya. Untuk hasil visumnya Betul. sudah bisa diketahui Bu? Iya, sudah. Jadi pada tubuh korban mengalami luka memar pada bagian bibir, muka, wajah, tangan, kaki, paha, pinggul semua mengalami memar, Mbak. Oke. Selama 3 bulan yang tadi disebutkan Ibu bahwa 3 bulan mengalami kekerasan meskipun tidak setiap hari ya. Apakah memang dari Dr. Cory sendiri mungkin pernah meninggalkan rumah atau sempat akhirnya tidak tinggal bersama, Bu? Tidak pernah. Karena cocok-cekcok saja. Oke. Dan motif kekerasan yang dilakukan masih apa, Bu, sebenarnya kalau dari penyelidikan polisi? Masih terus kita lakukan penyelidikan pendalaman. Oke, untuk ancaman hukuman terhadap pelaku, Bu Desi? Kekerasan fisik dalam rumah tangga ini si pelaku dikenakan pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman kurungan selama 5 tahun, Mbak. Baik. Terima kasih Kasih Humas Polres Bogor, Ibtu Desi Triana sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Bu, selamat petang. Pemirsa, keberadaan Dr. Cory Ulfiah yang dilaporkan hilang oleh suaminya ke Satreskrim Polres Bogor akhirnya ditemukan. Ya, Cory ini ternyata berada di rumah aman P2TP2A pemirsa. Dan untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Ibu Eis Kurniasih, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2TP2A Kabupaten Bogor. Ibu Eis, selamat petang Ibu. Bagaimana dengan kondisi Dr. Cory saat ini? Selamat petang, Mbak. Kondisi Dr. Cory pada saat ini, meskipun pada mulanya berada di safe house-nya, emergency safe house-nya P2TP2A, pada saat ini Dr. Cory sedang berada di Polres, Mbak. Oke, untuk kondisi dari dokter sendiri seperti apa ya Bu ya? Sampai saat ini masih didampingi tuh, Mbak. Di sana pada saat ini ada relawan pendamping dan juga ada psikolog kami, psikolog P2TP2A.
Jadi masih sedang diberi penguatan agar beliau bisa nantinya memberikan keputusan terhadap apa yang sedang berjalan pada saat ini dengan baik. Oke, tapi artinya Dokter Kory sendiri masih berada di kantor polisi, namun saat ini masih tetap dalam proses pemulihan ya, Bu Ois. Bagaimana kondisi dari fisik Dokter Kory sendiri? Kondisinya memang masih gimana ya, masih belum stabil. Kadang-kadang dia inginnya begini, kadang-kadang juga inginnya ada hal-hal yang berbeda dengan itu. Makanya tetap sedang ditungguin oleh psikolog kami dan oleh relawan, dan sambil diberi penguatan, termasuk juga terhadap anak-anaknya. Sebetulnya hari kemarin sih Dokter Kory kelihatan senang karena bisa ketemu dengan anak-anaknya. Karena sejak awal melapor ke P2 TP2A juga ada semacam kekhawatiran tentang kondisi anak-anaknya. Dia mendapat perlakuan yang seperti itu dari suaminya, dan dia tiba-tiba meninggalkan keluarganya karena ketakutan. Tapi Dokter Kory merasa khawatir terhadap kondisi anaknya. Sekarang anaknya sudah berkumpul dengan beliau di sana, dan kelihatannya anak-anaknya juga dalam kondisi yang sangat cerah. Kalau barusan beberapa menit lalu saya masih melihat gambarnya ketika dia sedang dihandle oleh psikolog P2 TP2A. Ya, Bu Ois, Dokter Kory ini sudah menjalani proses assessment belum? Sudah, dari awal sejak awal datang juga sudah diperiksa oleh psikolog P2 TP2A di kantor. Kemudian juga malamnya juga diberi penguatan. Kemudian besok paginya juga kebetulan di rumah aman kami ini ada acara pengajian juga, kami ikutkan di pengajian tersebut. Kemudian setelah itu kan dipanggil untuk dibawa ke kantor polisi, dan selama di kantor polisi pun sudah dilakukan pendampingan oleh relawan P2 TP2A. Pendampingannya di saat membuat LP, kemudian juga pendampingan sistem di rumah sakit, dan pendampingan BAP. Nah, rencananya karena dokter forensiknya meminta agar Dokter Kory juga diperiksa oleh psikiater, maka hari Senin kami sudah janjian dengan psikiater kami untuk juga melakukan visit ke Dokter Kory untuk memeriksa. Oke, Bu Ois, ini kan sudah dilakukan asesmen dan juga pendampingan kepada Dokter Kory. Bagaimana kemudian langkah-langkah yang dilakukan dari rumah pembinaan sendiri untuk pemulihan psikis dari Dokter Kory sendiri? Karena tadi jika Ibu Ois menggambarkan bahwa memang psikis dari Dokter Kory ini cukup terpukul begitu ya, Bu ya? Betul. Hari ini pun kenapa psikolog kami mendampingi di Polres, karena atas permintaan dari penyidik ya tadi pagi bahwa Dokter Kory perlu diperiksa oleh psikolog lagi, asesmen lanjutan. Makanya kami tugaskan Ibu Retno, psikolog P2 TP2A untuk mendampingi. Sampai dengan saat ini pun beliau masih ada di sana. Kemudian nanti setelah hari Senin ketahuan secara detail dari psikiater kami, tentunya kami pun akan terus mendampingi dan melakukan upaya paling tidak penyembuhan, karena memang kelihatannya macam-macam lah kekhawatiran yang dialami oleh Dokter Kory itu. Ya, kita harapkan Dokter Kory bisa segera pulih kondisi psikisnya. Bu Ois, sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.